Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat Jum'ah secara berjamaah. Ini adalah indikator ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam tetap Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah yang dibawanya sanggup mengantarkan umatnya pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan selanjutnya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, zaman yang sedang kita jalani pada saat ini adalah zaman yang syarat akan fitnah. Banyak pesan Nabi SAW mengenai fitnah di akhir zaman yang sangat cocok menggambarkan zaman yang sedang kita lakukan pada saat ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Yang artinya, bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya dia beriman dan di sore harinya telah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir. Mereka menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Hadis riwayat Muslim.
Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, melihat realita derasnya arus fitnah akhir zaman pada saat ini, berikut dahsyatnya tiupan badainya, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman melainkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa teguh di atas agama Allah yang telah kita yakini kebenarannya dan telah diyakini akan mengantarkan siapa saja yang meniti di atasnya, yaitu kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita bisa melewati arus dan badai fitnah akhir zaman ini sehingga bisa mengantarkan kita kepada ujung yang membahagiakan, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta perlindungan kepadanya dalam menghadapi fitnah. Sesungguhnya kapan saja seorang muslim menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta pertolongan, menggantungkan harapan, melambungkan keinginan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, melindunginya dan meneguhkannya di atas jalan Islam. Oleh karena itu beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa meminta perlindungan dengan membaca, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan siksa neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur dan siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan dalam menghadapi fitnah di akhir zaman ini, yaitu bersabar saat menghadapinya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, tidak ada obat bagi fitnah kecuali sabar, karena sabar merupakan penempa seorang dalam dan pembersih dirinya dari dosa, sebagaimana pembakaran merupakan tempaan untuk menghasilkan perhiasan emas dan perak. Fitnah itu tempaan untuk menghasilkan seorang mukmin yang jujur. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 30. Seorang mukmin tidak akan dibiarkan menikmati keimanannya tanpa terlebih dahulu diberikan ujian dan cobaan atau fitnah. Dengan itu akan diketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Fitnah yang ditimpakan kepada umat akhir zaman ini bukanlah satu-satunya fitnah, akan tetapi ia merupakan sunatullah yang juga pernah ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ketaatan dan bersegera menuju peribadatan kepada Allah saat fitnah akhir zaman terjadi merupakan faktor besar yang mendukung seorang mukmin bisa teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu merupakan tali pengikat antara hamba dengan Rabb-Nya yang akan melindunginya dan menjaganya dari fitnah.
Ibadah juga dapat menguatkan iman seseorang sehingga tiada lagi jalan bagi fitnah untuk menyusup ke dalam hati yang dipenuhi dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersegera dalam beramal soleh dan berlomba-lomba dalam ketaatan merupakan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di setiap waktu dan keadaan, meskipun fitnah belum menimpa mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memuji para nabinya lantaran kecekatan mereka dalam beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin." Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, "Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri atau tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik." Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Jamaah salat Jumat rahimahullah, lalu yang keempat yang harus kita lakukan adalah kita harus memohon kematian yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya fitnah akhir zaman adalah ujian besar yang menimpa diri dan hati orang beriman. Bahkan sampai pada keadaan hilangnya agama dan keimanan dari dirinya. Bahkan sampai mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kerugian yang amat sangat besar. Maka yang paling baik bagi seorang mukmin adalah memohon kepada Allah agar bisa diberikan kematian yang terbaik, yaitu mati tetap teguh di atas agama Islam. Karena mati dalam keadaan Islam itu lebih baik daripada hidup kehilangan iman. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, dua hal yang dibenci oleh manusia yaitu kematian, padahal kematian itu lebih baik bagi orang mukmin daripada fitnah. Dan benci sedikitnya harta, padahal sedikitnya harta itu lebih ringan untuk dihisab. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah salat Jumat rahimahullah, demikian tentang 4 bekal menghadapi fitnah akhir zaman yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta melindungi kita semua dari pedihnya fitnah akhir zaman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduhu rabbi wa askuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat rahimahullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita menundukkan hati kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahis ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina
وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك مسنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله